Jelang laga melawan Indonesia, ini kata supporter, pengamat, dan pelatih Arab Saudi. Demi kenyamanan supporter Garuda, ini permintaan PSSI kepada Federasi Arab Saudi. Inilah keputusan penting AFC di babak 4 soal penunjukan wasit. Berbeda dengan Shin Taeyong, Erick Thohir malah mendukung pemain berkarir di Liga Indonesia. Fantastis, inilah rincian gaji Emil Audero di klub barunya AS Cremonese per musimnya. Di kontrak Fortuna Sittard selama 3 musim, bukti Justin Hubner punya kualitas. Lebih pilih coaching klinik daripada main tarkam, ini alasan Ricky Kambuaya. Sebut hoki Caraka tidak punya keistimewaan, ini alasan ex-penyerang timnas Indonesia. Kerap dianggap penurunan karir, Rizky Ridho pasang badan bela Jordi Amat yang pilih bergabung ke Persija Jakarta. Jelang laga melawan Indonesia, ini kata supporter, pengamat, dan pelatih Arab Saudi. Indonesia akan lebih dulu menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober 2025, kemudian melawan Irak pada 11 Oktober 2025, dan pertandingan terakhir grup mempertemukan Arab Saudi dengan Irak pada 14 Oktober 2025. Melawan Arab Saudi, Indonesia justru punya catatan positif yakni 1 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam fase kualifikasi sebelumnya yang menjadi titik balik kepercayaan diri anak-anak asuh Patrick Kluivert. Hasil undian grup ini langsung memunculkan beragam reaksi dan perdebatan di kalangan pengamat sepak bola dan warga Arab Saudi. Ada yang optimis tim berjuluk Elang Hijau bisa dengan mudah mengalahkan timnas Indonesia, dan tak sedikit pula yang menyebut ini grup neraka. Grupnya lumayan mudah, semoga sukses untuk tim hijau, ujar warga Arab Saudi. Pertandingan terakhir Indonesia kalah dengan skor setengah lusin, lawan Jepang, ujar warga Arab Saudi. Ada juga warga Arab Saudi yang menyinggung pemecatan Shin Taeyong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Menurutnya ini tak menyelesaikan masalah dan performa tim Garuda tak berubah di tangan Patrick Kluivert. Sebagian besar pemain mereka naturalisasi, yang paling sulit adalah Irak karena pelatih baru mereka, ujarnya. Sedangkan Indonesia mudah karena memecat pelatih lama dan mendatangkan seseorang yang tidak tahu apa itu sepak bola. Seandainya mereka tetap memakai pelatih lama mereka, itu akan lebih baik, sambung warga Arab Saudi. Grupnya mudah. Lolos hanyalah masalah waktu, ujar warga Arab Saudi. Indonesia yang membuatmu kesulitan di babak kualifikasi, sekarang jadi mudah, dikalahkan, ujarnya. Tim-tim terberat datang bersama kita, dan ini adalah pesan. Jika kamu ingin lolos, kamu harus menghadapi tim-tim ini. Jika kamu tidak mengalahkan Indonesia dalam kualifikasi, baik kandang maupun tandang, bagaimana bisa berharap lolos, ujarnya. Yang paling ditakutkan adalah Indonesia, mereka adalah kandidat utama. Tapi jika kita bisa mencuri posisi kedua dan lolos melalui jalur playoff Amerika, saya rasa itu adalah sebuah pencapaian untuk sepak bola Saudi, ungkap warga Arab Saudi. Di sisi lain, pelatih Arab Saudi, Hervé Renard mengaku senang karena akan bertindak sebagai tuan rumah di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada akhirnya, kami tidak bisa lolos langsung, tetapi kami senang memainkan babak keempat di kandang kami, ucap Renard seperti dilansir dari Al Arabiya. Renard beranggapan partisipasi anak asuhnya di babak keempat tidak sesuai dengan harapan. Ini karena The Green Falcons membidik target lolos dari babak ketiga. Oleh karena itu, timnas Arab Saudi tidak akan menyia-nyiakan kesempatan di babak 4. Apalagi, The Green Falcons bertindak sebagai tuan rumah dengan dukungan supporter yang besar. Bagaimana menurut kalian? Demi kenyamanan supporter Garuda, ini permintaan PSSI kepada Federasi Arab Saudi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan akan terus berupaya minta ke Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF, agar supporter timnas Indonesia bisa memberikan dukungan langsung di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi, seluruh laga di fase tersebut akan berlangsung di Arab Saudi. 1. PSSI berharap akses penonton terbuka. Erick Thohir optimistis animo supporter timnas Indonesia di Arab Saudi sangat besar. Karena itu, PSSI akan berupaya keras agar supporter tim asuhan Patrick Kluivert diizinkan memberikan dukungan langsung. Kami akan mengirim surat kepada pihak Arab Saudi untuk membuka akses penonton Indonesia, karena masyarakat Indonesia di Saudi banyak, kata Erick Thohir. Jadi, mungkin minggu depan kita akan bersurat lagi ke Arab Saudi, agar penonton kita di sana bisa dihormati. Seperti kami menghormati fans Arab Saudi saat main di sini, tambahnya. 2. Optimisme Erick Thohir dan persiapan tim. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu yakin timnas Indonesia akan tampil luar biasa dengan dukungan supporter di laga melawan Arab Saudi dan Irak. Namun, terkait restu kehadiran supporter, hal tersebut kini sepenuhnya berada di tangan SAF. Kalau diberikan akses, saya rasa 50% stadion bisa diisi bangsa kita, tapi ini tergantung tuan rumah, ucapnya. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan memaksimalkan persiapan pada FIFA Matchday periode September.
Ini dilakukan agar mereka bisa membangun skuad yang lebih solid demi meraih hasil maksimal di putaran keempat dan lolos ke Piala Dunia 2026. Inilah keputusan penting AFC di babak 4 soal penunjukan wasit. Keputusan penting datang dari Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, yang telah memberikan persetujuan pada permintaan Indonesia untuk tidak menunjuk wasit dari Timur Tengah dalam pertandingan-pertandingan yang melibatkan timnas Garuda pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini pertama kali diberitakan oleh media Vietnam, Soha, pada Jumat 25 Juli dan disambut baik oleh komunitas sepak bola Indonesia yang sebelumnya mengutarakan kekhawatiran atas netralitas wasit di fase sebelumnya. Laporan dari Soha menyebutkan bahwa AFC setuju untuk merevisi daftar susunan perangkat pertandingan, terutama posisi wasit, sebagai respons atas keberatan resmi yang diajukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Hal ini menyusul insiden kontroversial dalam laga antara Indonesia dan Bahrain yang berakhir imbang 2-2 pada babak ketiga lalu. Dalam pertandingan tersebut, wasit asal Oman memperpanjang durasi injury time melebihi 6 menit yang diumumkan sehingga memberi kesempatan bagi Bahrain untuk mencetak gol penyeimbang pada menit ke-99. Kejadian ini memicu protes keras dari pihak PSSI yang langsung melayangkan keberatan kepada AFC dan FIFA. Mereka merasa keputusan Al-CAF sangat merugikan Indonesia yang kala itu sedang berada di jalur positif menuju fase akhir kualifikasi. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, telah mengabulkan permintaan Indonesia untuk mengubah susunan wasit pada babak kualifikasi akhir Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, mereka menyetujui usulan untuk tidak menunjuk wasit asal Arab untuk memimpin pertandingan tim nasional Indonesia, demikian laporan Soha. Keputusan AFC dianggap sangat krusial mengingat tim nasional Indonesia akan menghadapi laga-laga sengit di grup A bersama Arab Saudi dan Irak. Sementara itu, grup B dihuni oleh Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman, 3 negara yang berasal dari kawasan sama yang selama ini kerap dipersepsikan memiliki konflik kepentingan dalam penunjukan wasit jika berhadapan dengan Indonesia. Putaran keempat kualifikasi akan dimulai pada bulan Oktober mendatang dan diperkirakan akan menjadi ujian berat bagi Indonesia baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Dengan absennya wasit dari negara-negara Arab, diharapkan atmosfer pertandingan menjadi lebih netral dan adil sehingga dapat meningkatkan semangat bertanding para pemain. Langkah yang diambil oleh AFC juga dilihat sebagai bentuk pengakuan atas pentingnya menjaga integritas kompetisi internasional. Bagi Indonesia keputusan ini merupakan kemenangan diplomatik signifikan serta dorongan moral menjelang perjuangan mereka memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Namun tantangan bagi timnas Garuda belum berakhir. Mereka tetap harus menampilkan performa maksimal ketika berhadapan dengan 2 tim kuat asal Asia Barat yaitu Arab Saudi dan Irak. Meski demikian setidaknya kini mereka dapat bermain lebih tenang tanpa adanya bayang-bayang potensi keberpihakan wasit. Bagaimana menurut kalian? Berbeda dengan Shin Taeyong, Erick Thohir malah mendukung pemain berkarir di Liga Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberi tanggapan soal pilihan karir beberapa pemain naturalisasi. Pemain seperti Jordi Amat, Rafael Struijk, dan Jens Raven memilih melanjutkan karir di Indonesia. Hal ini seolah berbanding terbalik dengan mantan pelatih timnas Indonesia sebelumnya yakni Shin Taeyong yang selalu mendorong para pemain untuk berkarir di luar negeri. Jordi Amat merapat ke Persija Jakarta setelah sebelumnya memulai karir di Asia dengan membela Johor Darul Ta'zim. Adapun Rafael Struijk ke Dewa United Banten FC setelah berbaju Brisbane Roar. Adapun Jens Raven memutuskan bergabung dengan Bali United. Kita tidak bisa bilang keputusan mereka itu salah atau benar karena itu mereka mencari kesempatan bermain untuk dirinya, kata Erick Thohir. Erick Thohir tidak bisa menghakimi karena di balik keputusan itu ada niat untuk menghidupi kehidupan, termasuk keluarga pemain. Karena kalau tidak, kembali, mereka pemain profesional perlu menghidupi kehidupan mereka dan keluarga mereka. Artinya, ketika para pemain Indonesia yang masih bisa bermain di Eropa, kita bersyukur karena mereka masih bisa berkompetisi sesuai dengan strategi kita di level yang tinggi, tutur Erick Thohir. Erick Thohir juga bicara manfaat untuk Liga Indonesia, terutama Liga 1, Super League. Ketika mereka sebagian ke Indonesia, kita harus apresiasi juga, ujar Erick Thohir. Itu bagus, di Liga Indonesia nanti banyak pemain yang berkualitas. Dan, kita ingin juga Liga Indonesia punya banyak bintang, tutur Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, tersebut. Bagaimana menurut kalian? Fantastis, inilah rincian gaji Emil Audero di klub barunya AS Cremonese per musimnya. Emil Audero resmi bergabung dengan AS Cremonese pada bursa transfer musim panas 2025. Kiper timnas Indonesia itu datang dengan status pinjaman dari Como, dengan disertai opsi pembelian permanen di akhir musim. Cremonese mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh pemain untuk sementara, pinjaman,
dengan opsi pembelian Emil Audero dari Como, tulis laman resmi klub. Kepindahan ini menjadi sorotan bukan hanya karena status Audero sebagai pemain timnas, tetapi juga karena nilai kontraknya yang fantastis. Emil Audero sebelumnya diketahui menerima gaji sebesar 1,5 juta euro per musim, atau sekitar 26,5 miliar rupiah. Jumlah ini menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di skuad Cremonese, dan berpotensi menjadi kiper termahal dalam sejarah klub tersebut apabila dibeli secara permanen tahun depan. Sebelumnya, Audero sempat membela Palermo dengan status pinjaman pada paruh kedua musim 2024-2025 dari Como. Penampilannya cukup solid, namun Palermo memilih mundur dari upaya mempermanenkan sang kiper karena keberatan dengan beban gaji yang harus ditanggung secara penuh. Como sebagai pemilik kontrak Emil Audero menolak memberikan potongan harga maupun menanggung sebagian gaji dalam skema negosiasi tersebut. Situasi itu membuat Cremonese tampil sebagai klub yang bersedia memenuhi tuntutan finansial Como. Klub promosi Serie A itu mengambil alih gaji Audero tanpa bantuan subsidi, sebuah langkah berani yang menunjukkan keseriusan mereka untuk memperkuat lini belakang setelah promosi ke kasta tertinggi Liga Italia. Sebagai informasi, Emil Audero masih terikat kontrak jangka panjang bersama Como hingga Juni 2028. Ia bergabung dengan klub milik pengusaha Indonesia tersebut pada Juli 2024, tetapi gagal menjadi pilihan utama karena kalah bersaing dengan kiper baru, Jean Butes. Kini dengan kepindahannya ke Cremonese, penjaga gawang kelahiran Mataram ini punya peluang besar untuk kembali tampil reguler di Serie A sekaligus menjaga tempatnya di skuad timnas Indonesia. Langkah ini juga menjadi penegasan bahwa Emil Audero tetap bernilai tinggi di pasar Eropa. Gajinya yang mencapai 1,5 juta euro per musim mencerminkan statusnya sebagai pemain kelas atas, dan menjadi pertimbangan utama dalam proses transfer klub-klub yang meminatinya. Bagaimana menurut kalian? Di kontrak Fortuna Sittard selama 3 musim, bukti Justin Hubner punya kualitas. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, resmi bergabung dengan Fortuna Sittard usai hengkang dari Wolverhampton Wanderers, Wolves, U21 di bursa transfer musim panas 2025. Kontrak Justin Hubner di Wolverhampton Wanderers U21 berakhir pada 30 Juni 2025 lalu. Oleh sebab itu, pemain kelahiran Den Bosch pada 14 September 2003 itu sempat berstatus free agent atau bebas transfer. Pada akhirnya, Justin Hubner diresmikan sebagai pemain baru Fortuna Sittard pada Selasa, 29 Juli 2025. Ia dikontrak selama 3 musim dengan opsi perpanjangan setahun. Lapangan yang berbeda, api yang sama, demikian keterangan yang dituliskan Fortuna Sittard dalam sebuah unggahan di Instagram yang memperkenalkan Justin Hubner. Kepindahan Justin Hubner ke Fortuna Sittard sebelumnya dilaporkan oleh media Belanda Midtstreek van de Aag pada Selasa, 29 Juli 2025. Fortuna Sittard tidak mau menyia-nyiakan peluang untuk merekrut Hubner secara gratis pada jendela bursa transfer kali ini. Justin Hubner dilaporkan menandatangani kontrak di Fortuna Sittard dengan durasi selama 3 tahun. Fortuna Sittard telah memperkuat skuadnya dengan merekrut Justin Hubner, dikutip dari Midtstreek van de Aag. Bek tengah berusia 21 tahun ini bergabung dengan status bebas transfer dan menandatangani kontrak di Limburg setidaknya selama 3 musim. Hubner bukanlah pemain asing. Pemain kidal ini sebelumnya bermain untuk Wolverhampton Wanderers dan telah 20 kali memperkuat timnas Indonesia, lanjut laporan media Belanda itu. Perekrutan Justin Hubner oleh Fortuna Sittard bukannya tanpa alasan. Dilansir dari Transfermarkt, bek berusia 21 tahun itu telah melakoni 62 caps bersama Wolves U21. Dari seluruh pertandingan yang dijalani dengan Wolves U21, Hubner mampu mengoleksi 4 gol dan 2 assist. Selain itu, salah satu bek kiri Fortuna Sittard, Dali Singraven, saat ini sedang mengalami cedera lutut. Sementara itu, waktu kembalinya Singraven belum diketahui secara pasti. Tak hanya itu, karir internasional Justin Hubner dinilai berkembang pesat bersama timnas Indonesia. Meskipun sang pemain sempat dilirik oleh tim nasional usia muda Belanda, tetapi Hubner lebih memilih gabung timnas Indonesia. Karir internasional Hubner terbilang pesat. Meskipun sempat dilirik tim muda Belanda, ia memilih tim nasional Indonesia, lanjut laporan dari Midtstreek van de Aag. Hubner menjadi salah satu pemain naturalisasi Indonesia yang mengamankan ikatan kontrak dengan klub luar negeri menjelang musim kompetisi baru 2025-2026. Sebelum Hubner, Nathan Choyaon juga telah mengamankan kontrak dengan klub strata kedua Belanda, Willem II. Shane Patinama juga telah diikat kontrak oleh klub Thailand, Buriram United, setelah dilepas klub Belgia, KAS Eupen. Bagaimana menurut kalian? Lebih pilih coaching klinik daripada main tarkam, ini alasan Ricky Kambuaya. Gelandang timnas Indonesia Ricky Kambuaya menaruh perhatian serius terhadap pengembangan sepak bola usia dini di wilayah timur Indonesia. Ia menegaskan bahwa potensi besar anak-anak Papua harus diiringi dengan pembinaan mental dan disiplin yang kuat agar bisa berkembang maksimal.
Banyak talenta hebat di Papua, tapi bakat saja tidak cukup. Mereka perlu dibimbing, dilatih, dan diberi ruang untuk tumbuh, kata Ricky. Pernyataan itu disampaikan Ricky usai menggelar kegiatan coaching klinik dari Timur untuk Indonesia di kota Sorong pada Kamis, 3 Juli 2025, yang diprakarsai oleh RK Support ID, komunitas binaannya. Menurut Ricky, kegiatan ini bukan sekadar latihan teknis sepak bola, tetapi juga bagian dari upaya membangun mental juang, spiritualitas, dan semangat anak-anak Papua untuk percaya diri dalam meraih masa depan yang lebih baik. Melalui kegiatan ini, saya ingin anak-anak di Sorong tahu bahwa mereka dilihat dan dihargai. Mereka harus semangat, andalkan Tuhan, hormati orang tua, dan disiplin dalam latihan, ungkapnya. Sebagai pemain bernomor punggung 15 di Timnas Indonesia, Ricky berharap kegiatan ini bisa memberi efek jangka panjang bagi anak-anak pencinta sepak bola di Sorong dan sekitarnya. Ia pun mengajak seluruh pihak pemerintah daerah, klub lokal, akademi sepak bola, hingga sponsor untuk bersama-sama memajukan sepak bola Indonesia dari wilayah timur. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Ini adalah langkah awal, perjalanan masih panjang, tutupnya. Bagaimana menurut kalian? Sebut Hoki Caraka tidak punya keistimewaan, ini alasan ex-penyerang Timnas Indonesia. Ex-penyerang Timnas Indonesia Indrianto Nugroho mengkritik Hoki Caraka yang tengah membela skuad Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U23, di Piala AFF U23 2025. Indrianto Nugroho menyebut penyerang 20 tahun itu tidak memiliki keistimewaan sebagai seorang pengisi lini depan. Enggak ada, Hoki Caraka tidak memiliki keistimewaan. Saya jujur kok. Cetak gol juga enggak, kecepatan juga biasa aja. Duel-duel ini juga enggak. Ya maaf aja. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia selalu masuk Timnas, kata Indrianto Nugroho. Saya jujur saja, silakan kalau ada yang mau menghujat saya, lanjut Indrianto Nugroho yang mencetak 3 gol dari 5 penampilan bersama Timnas Indonesia senior ini. 1. Masih di bawah Jens Raven. Kemudian Tio Nugroho juga bertanya kepada Indrianto Nugroho siapa yang lebih hebat antara Hoki Caraka dan Jens Raven. Tanpa pikir panjang, Indrianto Nugroho yang sempat lama membela PSIS Semarang ini menyebut nama Jens Raven. Kalau dibandingkan Jens Raven ya jauh. Jens Raven masih punya. Di luar itu banyak yang lebih dari Hoki, lanjut pria 48 tahun ini. Secara performa di Piala AFF U23 2025, Hoki Caraka dan Jens Raven memang bak bumi dan langit. Ketika Jens Raven duduk di sebagai top skor sementara Piala AFF U23 2025 dengan 7 gol, Hoki Caraka justru sama sekali belum mengemas gol. 2. Hoki Caraka gagal tampil optimal di Piala AFF U23 2025. Hoki Caraka yang telah mengemas 10 caps bersama Timnas Indonesia Senior, diharapkan muncul sebagai mesin gol Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Namun, dari beberapa laga yang dimainkan, Hoki Caraka sama sekali gagal mencetak gol. Alih-alih mencetak gol, penyerang PSS Sleman ini malah sering salah memberikan umpan yang hampir membuat gawang Timnas Indonesia U23 kebobolan. Meski begitu, karir Hoki Caraka masih panjang. Masih ada waktu bagi Hoki Caraka untuk meningkatkan kualitas olah bolanya. Jika fokus berlatih, kesempatan Hoki Caraka mengembangkan karir sepak bola ke depan masih terbuka lebar. Bagaimana menurut kalian? Kerap dianggap penurunan karir, Rizky Ridho pasang badan bela Jordi Amat yang pilih bergabung ke Persija Jakarta. Bek andalan Timnas Indonesia, Rizky Ridho pasang badan membela keputusan Jordi Amat yang memilih melanjutkan karir di Super League 2025 I 2026 bersama Persija Jakarta. Rizky Ridho menegaskan kualitas Jordi sebagai bek berpengalaman tidak perlu diragukan, bahkan setelah kepindahannya ke Liga Indonesia. Sebelumnya, Jordi Amat dikenal luas berkiprah di Liga Super Malaysia bersama Johor Darul Ta'zim, JDT. Namun, pemain berdarah Spanyol Indonesia ini akhirnya menerima pinangan skuad Macan Kemayoran, julukan Persija, sebuah langkah yang sempat menuai beragam respons. 1. Kualitas Jordi Amat tak diragukan. Rizky Ridho menyampaikan pandangannya bahwa Jordi Amat adalah bek yang memiliki kualitas dan syarat pengalaman. Menurutnya, pemain tersebut hingga kini masih mampu mempertahankan konsistensinya di lapangan dengan sangat baik. Untuk Jordi Amat, menurut saya nggak ada yang istilah kayak dia menurun akhirnya dia main di Liga Indonesia. Itu mungkin persepsi orang sendiri-sendiri, kata Rizky Ridho kepada awak media. Bek muda itu mengakui Jordi Amat adalah pemain dengan karakter pekerja keras dan daya juang tinggi. Hal tersebut membuatnya merasa nyaman saat berduet dengan Jordi, baik saat di Timnas Indonesia maupun kini di Persija. Menurut saya di latihan dia sangat kerja keras dan kualitasnya masih ada sampai sekarang. Saya juga merasa sangat nyaman ketika main sama dia, sambung Rizky Ridho. 2. Ambisi Persija Jakarta musim ini.
Kehadiran Jordi Amat di Persija merupakan bagian dari upaya manajemen tim untuk membangun skuad yang kompetitif dan mampu bersaing di Super League 2025-2026. Pasalnya, tim kebanggaan The Jackmania tersebut memasang target juara musim ini. Pada musim lalu, Persija gagal meraih target 4 besar klasemen akhir. Mereka harus puas berada di posisi ke-7 klasemen, hasil yang tentu jauh dari harapan para penggemar dan manajemen. Dengan tambahan pemain berkualitas seperti Jordi Amat, diharapkan Persija bisa kembali ke jalur juara. Bagaimana menurut kalian? Joey Pelupesi akui sempat kewalahan latihan bareng timnas Indonesia. Pemain gelandang bertahan skuad Garuda, Joey Pelupesi, mengaku sempat kewalahan saat latihan bersama timnas Indonesia. Apa yang menyebabkan dia kewalahan? Berikut pernyataannya. Pelupesi merupakan salah satu pemain yang baru dinaturalisasi menjadi WNI. Ia secara resmi mendapat kewarganegaraan Indonesia pada 10 Maret 2025 dan diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia sebelum laga melawan Australia dan timnas Bahrain lalu. Namun, Pelupesi baru mendapatkan debutnya untuk timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Dalam laga itu, ia bermain penuh dan mengantar skuad Garuda menang 1-0. Sebelum pertandingan itu, Pelupesi melakoni latihan perdananya di Indonesia. Ia mengaku sempat kesulitan bernapas karena tidak terbiasa dengan cuaca Indonesia, bahkan sempat minta tolong kepada Tom Haye. "Oh ya, saya bilang, Tom, saya tidak bisa bernapas kawan. Saya benar-benar tidak bisa bernapas," ungkap Pelupesi dikutip dari kanal YouTube The Highway. Beruntung, pemain berusia 32 tahun itu mampu beradaptasi cepat sebelum pertandingan melawan Bahrain dimulai. Alhasil, ia tampil cukup baik dalam pertandingan tersebut hingga timnas Indonesia meraih kemenangan. "Sulit sekali untuk bernapas dalam-dalam. Tetapi ya, saya bisa mengatasinya saat pertandingan, jadi saya sangat senang," tandasnya. Sementara itu, saat ini tim Merah Putih sedang rehat sebelum kembali berkumpul pada Juni 2025 mendatang. Mereka akan berhadapan dengan timnas Cina dan timnas Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum itu, PSSI berencana menggelar pemusatan latihan. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi Pelupesi dan yang lain untuk beradaptasi lebih dulu dengan iklim serta cuaca di tanah air. Beberkan jasa Sintayong di balik keputusan bela Indonesia, ini kata Kelvin Verdong. Kelvin Verdong tak memungkiri kalau ada jasa Sintayong di balik keputusannya untuk bela timnas Indonesia. Dia juga melihat kalau peluang bela Indonesia kian menarik setelah banyaknya pemain yang turut perkuat Garuda. Pemain berusia 27 tahun itu melakoni debut bersama timnas Indonesia pada 11 Juni 2024 ketika Garuda menang 2-0 atas Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelahnya, dia kini sudah mengoleksi 9 penampilan dan seakan tak tergantikan di skuad utama Indonesia. Kelvin Verdong bercerita kalau keputusannya membela timnas Indonesia sedikit banyak karena andil Sintayong. Ketika itu, Shin memang sedang mengelilingi Belanda dan menyaksikan salah satu laga NEC Nijmegen melawan SC Heerenveen. Mantan pelatih timnas, Sintayong, datang menonton pertandingan tim kami melawan SC Heerenveen tahun lalu untuk mengamati Tom Haye, dan setelah pertandingan saya dihubungi. Dari situ semuanya mulai berjalan. Saya juga mulai sering menerima pesan di media sosial. Dari situ saya mulai mempertimbangkannya, kata Kelvin Verdong dikutip dari Forza NEC. Kelvin Verdong lantas kian tertarik membela timnas Indonesia dengan banyaknya pemain Belanda datang. Dari sana, pemain keturunan Aceh itu membulatkan keputusannya bela Indonesia. Saya juga melihat makin banyak pemain yang memilih ke sana. Saya lihat mereka bermain untuk sesuatu yang punya arti penting, dan itu juga sangat berpengaruh, tuntas dia. Elkan Bagot tak dipanggil ke timnas Indonesia, pengamat, dia layak masuk skuad. Tak dipanggilnya Elkan Bagot ke timnas Indonesia saat bentrok kontra timnas Cina dan Jepang masih meninggalkan tanda tanya besar di kalangan pendukung tim Garuda. Sebelumnya, bek jangkung kelahiran Bangkok, Thailand, itu dikabarkan sudah berada di Bali, tempat di mana timnas menggelar pemusatan latihan, TC, sebagai persiapan 2 laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, akhirnya, nama Elkan Bagot tak masuk daftar pemain yang dipanggil tim pelatih yang dikepalai Patrick Kluivert untuk menjalani TC tersebut. Dengan demikian, pemain bertahan berusia 22 tahun itu absen saat Indonesia menjamu Cina dan bertamu ke markas Jepang. Sebelumnya, dalam sejumlah laga timnas Indonesia, termasuk melawan Australia dan Bahrain, pemain kepunyaan Ipswich Town yang sepanjang musim 2024-2025 dipinjamkan ke Blackpool FC tersebut juga absen. Alasan kurang tepat. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan,
lewat kanal YouTube Sport TV Indonesia, belum lama ini ikut angkat suara terkait ditepikannya Elkan Bagot dari pemanggilan ke Timnas Indonesia. Saya juga bertanya-tanya. Dia sudah di Bali, tapi tidak dipanggil ke dalam 32 nama. Tapi, ini kan sudah diklarifikasi oleh PSSI, bahwa Elkan masih fokus dengan klubnya, kata Roni Pangemanan. Hanya, menurut pengamat yang akrab disapa Bung Ropan itu, alasan PSSI yang menyatakan kalau Elkan Bagot fokus ke klubnya sepertinya kurang tepat. Soalnya, usai peminjaman di Blackpool FC, Elkan Bagot kini dalam posisi bebas. Tapi, kalau dia bicara fokus dengan klubnya, itu terjadi sebelumnya. Dengan Bahrain waktu itu kan. Sekarang dia sudah bebas. Jadi, fokus apa? Dan dia sudah keluar dari Blackpool FC dan kembali ke Ipswich Town. Kan dia peminjaman di Blackpool FC. Jadi, kalau bicara mau fokus, fokus apanya? Imbuh Roni Pangemanan. Bisa diandalkan, bikin bertanya-tanya. Pemain Timnas Indonesia, Elkan Bagot saat menghadapi Burundi pada laga pertama persahabatan FIFA Matchday di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Sabtu, 25 Maret 2023, lalu. Lebih lanjut Roni Pangemanan menegaskan, jika ditilik dari menit bermain di klub, Elkan Bagot sangat layak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Kalau soal jam bermain di klub, dia layak sebenarnya. Dia hampir selalu diberi kesempatan bermain di Blackpool FC. Kita nggak tahu ya. Apalagi dia sudah ada di Bali. Kalau dia dikaitkan dengan belum siap untuk bermain, apa iya sih? Tanya Roni Pangemanan. Itu PSSI yang mengatakan sendiri. Katanya, Patrick Kluivert juga sudah tanya ke dia sebelumnya. Tapi, itu kan sebelumnya yang melawan Bahrain. Jawabannya sama, fokus ke klub. Makanya, bagi saya, ini masih jadi tanda tanya besar. Kenapa penyebabnya? Kita nggak tahu juga. Kita nggak bisa berandai-andai juga, tambahnya. Tapi, menurut saya dia layak untuk masuk. Layak untuk bisa dipanggil. Walau kita tahu bersama ada Jay Idzes, Justin Hubner, Rizky Ridho, Jordi Amat, Mees Hilgers. Tapi, dia salah satu yang bisa diandalkan, kata Roni Pangemanan. Bagaimana menurut kalian? Kisah miris Witan Sulaiman, top skor Timnas Indonesia era Shin Tae-yong kini dicueki Patrick Kluivert. Didepaknya Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia ternyata berdampak besar bagi sebagian pemain. Salah satunya Witan Sulaiman. Nama Witan tidak tercantum dalam daftar pemain pada saat laga melawan Australia dan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Witan Sulaiman tersisih dari skuad Timnas Indonesia. Bukan tanpa sebab, Witan dinilai tampil kurang menggigit bersama Persija Jakarta di musim ini. Bahkan, dari 23 laga, pemain kelahiran Palu itu belum sekalipun mencetak gol. Lebih parahnya lagi, Witan baru sekali bermain penuh selama 90 menit oleh pelatih Carlos Pena. Momen itu terjadi tatkala skuad Macan Kemayoran menahan imbang PSM Makassar 1-1. Juru taktik asal Spanyol itu lebih memilih memainkan Rio Matsumura ketimbang Witan di posisi winger kanan. Sempat jadi andalan Shin Tae-yong. Meski karir Witan di Eropa dulu terbilang angin-anginan, hal itu ternyata tidak membuat Shin Tae-yong memarkirkan pemain berusia 23 tahun itu di bangku cadangan. Di era coach Shin Tae-yong, Witan mampu tampil sebanyak 46 laga dan mencetak 9 gol di level internasional. Bahkan, pelatih asal Korea Selatan itu berani mengorbitkan Witan ke Timnas Indonesia senior saat sang pemain masih berusia 19 tahun. Witan mulai menjadi andalan Shin Tae-yong saat berlaga di Piala AFF 2020. Pada kompetisi tersebut, ex-pemain Astrenchin itu mencetak 2 gol dan 4 assist. Dia pun antarkan skuad Garuda ke partai final, meski harus kalah dari Thailand. Witan pun semakin diandalkan oleh Coach Shin di kompetisi-kompetisi berikutnya. Di antaranya, Piala AFF 2022, Piala Asia 2023, dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak ayal dengan seringnya Witan bermain, ex-pemain PSIM Yogyakarta itu juga jadi mesin gol skuad Garuda. Ia menjadi top skor dengan catatan 9 gol disusul Egy Maulana Fikri dengan 8 gol. Witan kalah bersaing dengan beberapa pemain lokal. Pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, lebih memilih memasukkan beberapa pemain lokal. Sebut saja Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, dan Egy Maulana Fikri. Selain kalah dari pemain-pemain lokal tersebut, Coach Patrick juga lebih percaya ke beberapa pemain yang mampu menempati posisi winger kanan. Di antaranya, ada Egy Maulana Fikri, Ragnar Oratmangoen, hingga Eliano Rejders. Bagaimana menurut kalian? Pelatih Timnas Thailand U23 Tawatkai Damrong Ongtrakul menjawab pertanyaan soal eksekusi Kakang Rudianto pada adu penalti yang diulang pada semifinal Piala AFF U23 2025. Kakang merupakan eksekutor penalti kedua Indonesia. Sepakan pemain Persib Bandung itu diblok kiper Thailand Sorawat Phosaman, namun wasit menyatakan ada pelanggaran. Sorawat dianggap bergerak terlebih dahulu sebelum Kakang menyepak si kulit bulat dari titik putih.
Alhasil tendangan diulang dan Kakang sukses mencetak gol. Setelah pertandingan, Damrong Ongtrakul memberikan pendapat soal momen tersebut. Itu adalah keputusan dari wasit. Semua wasit, baik wasit utama maupun hakim garis, sudah menjalankan tugasnya. Tapi bagi saya, kita harus menerima keputusan dari wasit, ujar sosok yang pernah menjadi pemain timnas Thailand pada era 1990 hingga awal 2000. Secara keseluruhan, Damrong Ongtrakul menilai pertandingan Indonesia dan Thailand berjalan imbang dan sengit. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia yang berhasil lolos ke babak final. Jika kita bicara soal pertandingan hari ini, itu adalah laga yang sangat bagus. Kedua tim bermain dengan sangat baik dan pertandingan berlangsung fair play, ucapnya. Menurutnya para pemain Thailand masih belum sempurna, khususnya dalam hal penyelesaian akhir. Kalau melihat tim kami, memang masih ada beberapa kesalahan, tapi di sisi lain kami juga mampu menciptakan banyak peluang. Sayangnya, kami tidak bisa memanfaatkannya menjadi gol, ungkap pria 51 tahun itu. Thailand masih akan menjalani laga perebutan peringkat ketiga melawan Filipina.